Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini saya Ratna Irawati dan juga beliau Pak Muslim kembali menemui para pemirsa untuk membawakan materi tentang kejiwaan semesta. Pada pagi hari ini kami akan mengangkat tema materi hubungan antara alam bawah sadar, sadar, dan kenyataan. Untuk sebelumnya saya perkenalkan sedikit. Jadi nama saya tadi Ratna Irawati. Saya di sini satu komunitas dengan Pak Muslim, di mana komunitas kami bernama Buih Lebah. Sebetulnya singkatan dari buat lebih, lebih baik. Jadi komitmen kami ingin membuat kerahmatan atau menambah kerahmatan atau memberi kemanfaatan kepada banyak orang melalui pembelajaran kejiwaan semesta. Di samping saya, ini adalah Pak Muhammad Muslim. Beliau adalah pendiri dari komunitas ini, Buih Lebah. Dan beliau nanti akan banyak memberikan penjelasan-penjelasan terkait pembelajaran kejiwaan semesta. Mari kita ikuti materi kita pada pagi hari ini. Dan waktu saya persilakan untuk Pak Muslim. Monggo Pak Muslim. Ya, Gimana Pak Muslim? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jeng. Ini bisa melanjutkan materi yang banyak sekali. Ya. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita jelaskan semua. Sebagian kecil bisa kita jelaskan sesuai dengan filosofi Buih Lebah. Ya. Buih Lebah sebuih ilmu. Ya, Jadi Pak. kita ini di bawahnya setetes. Iya, lebih kecil lagi lebih ya. Kecil. Iya. Kira-kira sebuih bukan sebuih, kira-kira sejuta buih. Ya. Baru menjadi satu tetes. Oke. Untuk itu. Oh iya. Nah, sehingga kita sampaikan sebuih, walaupun kita punya sebuih kita sampaikan. Iya. Nanti buih-buih yang lain, tetes-tetes yang lain. Nah, kita saling belajar pemirsa. Iya. Suatu saat saya juga belajar kenjenengan, demikian juga yang lain. Iya. Kira-kira itu. Oke, Pak Muslim. Jadi apa sih kok disebutkan kejiwaan semesta? Iya. Kejiwaan semesta. Memang banyak yang belum paham itu Pak. Maksudnya apa? Iya. Semesta kok punya jiwa gitu Pak. Iya. Jadi memang sering ketika saya memberikan sebuah sharing keilmuan, apakah itu di kesehatan fisiknya, di kesehatan jiwa, di kesehatan yang lain-lain, banyak kesehatan yang kalau dibagi 4 yang kemarin di materi saya sebutkan jasmani, rohani, materi, dan non-materi secara itu. Pada prinsipnya, semua makhluk, benda, dan sifat yang Tuhan cipta itu punya jiwa. Gitu ya Pak ya. Nah, sehingga ketika saya tidak menjelaskan ini, sering orang menduga saya ini seorang psikolog. Oh iya. Ya. Atau psikiater. Kalau psikolog itu bisa nerapi melalui nasihat-nasihat. Iya. Tidak memberi obat. Iya. Kalau psikiater itu kedokteran yang mendalami kejiwaan, sehingga bisa memberi obat dari sisi kesehatannya. Iya. Nah, kesehatan apa yang sedangkan kejiwaan semesta ini ya itu tadi, setiap makhluk, benda, dan sifat punya jiwa. Nah, sehingga materinya itu ya tidak terbatas. Iya. Oke Pak, saya mau nanya sedikit. Kalau makhluk memiliki jiwa itu orang sudah paham lah Pak ya. Iya. Gitu. Tidak ada makhluk yang tidak punya jiwa. Iya. Tapi bagaimana mungkin benda dan sifat itu memiliki jiwa Pak? Sebetulnya konsep jiwa itu sendiri bagaimana? Iya. Kaitannya dengan benda dan makhluk itu, sifat itu tadi. Iya. Ini contoh kecil meja ini ya. Meja ini yang dibuat dari kayu. Ya.
kerja dari kayu. Kayu pun itu kan macam-macam. Iya. Ada kayu jati, ada kayu kamper, ada kayu ulin, ada kayu macam-macam. Nah, kekuatan kayu itu beda-beda. Demikian juga sifat-sifat kayunya, contoh ya. Kalau kena air mudah rusak. Oh ya. Sementara kayu ulin, kayu besi itu ya, kalau kena air semakin kuat. Oke. Iya. Nah, itu jiwa. Oh, paham. Sifat-sifat kekayuannya itulah jiwanya. Wujudnya ini kayu. Nah, demikian juga ketika kayu ini dibentuk menjadi meja, dibentuk menjadi lemari, dibentuk menjadi pintu, akan menimbulkan sifat meja, lemari, dan pintu yang berbeda. Pemanfaatannya berbeda. Itu akan membawa sifat pintu, akan membawa sifat meja, akan membawa sifat almari, dan lain-lain. Yang masih terkait dengan sifat aslinya ya Pak ya? Iya. Tinggal dikembangkan. Sama manusia punya membawa sifat aslinya dan punya sifat pengembangannya. Contoh sama-sama lahirnya. Kemudian yang satu ngambil jurusan pertanian, yang satu ngambil jurusan kedokteran, yang satu mengambil jurusan filsafat. Nah, maka secara otomatis jiwanya berbeda sesuai dengan yang diisikan. Oke, paham. Kalau benda tadi dibentuk meja, dibentuk lemari, dibentuk pintu, dibentuk. Manusia ini juga bisa dirubah dengan aneka macam keilmuan, pengalaman, dan lain-lainnya. Sehingga sifatnya juga berubah. Oke. Terus hari ini apa Pak materi yang mau dibahasnya dengan ini? Judulnya kok menarik sekali. Hubungan alam bawah sadar. Alam bawah sadar, dan kenyataan. Oke. Jadi di sini kita menggunakan sarana gambar untuk mempermudah penjelasan atau uraian dari Pak Muslim hari ini. Apa ini Pak Muslim, kok ada gambar-gambar bulat-bulat kayak donat gini, ada biru, ada merah, ada hijau gini. Iya, apa perut saya agak lapar ya. Jadi saya ngelihat gambar ini kok bayangan saya gitu blur, Pak. Gambaran saya kayak donat ya, Pak. Monggo Pak, ini apa dijelaskan? Ya, ini untuk mempermudah perkataan ya. Perkataan itu kalau kemudian dibantu dengan sketsa, dibantu dengan diagram, dibantu dengan grafik atau visualisasi analog, itu akan lebih cepat mempermudah orang itu menangkap. Oke. Daripada tanpa ini saya ngomong gitu, itu daya tangkapnya lebih mudah yang ada visual, sketsanya, atau deskripsi sebutan-sebutan yang lain. Di sini ya, hubungan alam bawah sadar, dan kenyataan. Makna alam itu bisa dipersempit dengan bidang, unsur, komponen. Ya, jadi alam itu tidak hanya semesta ya Pak maksudnya? Tidak hanya semesta, bisa bidang. Contoh misalkan alam perguruan tinggi, alam SMA, alam lain-lain ya, komunitas itu bisa alam. Nah, ada banyak, ada alam itu dibagi 7 langit misalkan. Itu bagian dari komponen-komponen unsur-unsur tadi. Banyak sekali. Cuman hari ini, materi yang kali ini, saya ingin membahas kaitannya dengan kejiwaan. Kejiwaan. Di jiwa itu ada bawah sadar. Konteksnya manusia ini Pak ya? Konteksnya manusia. Oke. Diri kita. Sendiri, oke. Diri kita itu punya jasmani dan punya rohani. Rohani itu jiwa. Nah, itu ada yang bawah sadar. Bawah sadar itu apa? Keinginan melakukan sesuatu tanpa diperintah. Jadi kayak spontan gitu ya? Spontan. Kalau kita sebagai seorang seniman, maka ketika berjalan ke suatu tempat, waktu,
dan lain-lainnya, otomatis kita itu akan terpanggil kepada masalah seni. Ya. Seorang politikus akan terpanggil kepada unsur-unsur keperpolitikan. Iya, iya. Dokter bermain kemana-mana, dia akan terpanggil kepada bidang kedokteran. Iya. Ini bawah sadarnya. Iya, iya, iya. Tentu banyak macam-macamnya nanti. Iya, iya. Ini ya kita jelaskan ya. Iya. Bagaimana hubungan bawah sadar, alam sadar? Alam sadar itu apa? Alam sadar itu pikiran, perasaan, dan perbuatannya sadar. Oh, oke. Jadi kebalikannya yang alam bawah sadar, bahwa pikiran dan perbuatannya itu dilakukan secara spontan, otomatis. ya, otomatis. Sementara yang sadar itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Ya, dia sadar. Dan yang ketiga ini kenyataan. Nah, ini ada korelasi yang ketika tidak diatur dengan bagus, maka bawah sadarnya kacau, alam sadarnya kacau, kenyataannya kacau. Oh, oke. Nah, ini akan berkaitan dengan konstruktivitas, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kerahmatan, berkaitan dengan hampir semua hal yang ada di fenomena hidup dan kehidupan. Berarti kalau itu memang disetting ya Pak ya, berarti alam bawah sadar itu pun juga sudah kita tata sebetulnya harusnya ya Pak ya? Iya, tepatnya kita kelola bagaimana bawah sadar itu tidak keluar liar. Oh, oke. Jadi kita punya kendali atas alam bawah sadar kita. Iya. Oke. Dan kenyataan pun sama. Kenyataan di luar, ini alam kenyataan, itu akan bergerak ya. Ketika kita tidak kelola, yang dari kenyataan masuk ke dalam, itu juga bisa ngawur. Oh, iya, paham. Jadi intinya alam bawah sadar, dan kenyataan itu harusnya bisa menjadi satu rangkaian. Saling merahmati, saling menjadi sebuah rangkaian. Ya Pak. Kayak tubuh ini satu kakinya, satu tangannya, satu tubuhnya, kepalanya. Itu semacam itu, tidak berdiri. Tidak sendiri-sendiri terpisah. gitu ya. Iya, menjadi sebuah komponen perangkat yang saling mendukung. Ya. Biar tidak saling menyalahkan juga ya Pak. Iya, Nanti tidak saling bertengkar. Tidak saling bertengkar. Nanti yang bekerja alam bawah sadarnya, kenyataannya tidak sesuai dengan alam bawah sadar, alam bawah sadar kita ya Pak ya. Oke. Sama dengan itu. Ini bisa berbalik. Nanti kenyataan dianggap hayalan, sementara hayalan itu bisa seakan-akan menjadi kenyataan. Oke. Ini yang banyak menimbulkan kerancuan di dalam sistem tubuhnya. Tubuh kita. Oke, iya. Baik tubuh jasmaninya, rohaninya, materinya, non materinya, ya. Itu ketika ini tidak menjadi sesuatu yang konstruktif begitu, itu bisa saling merusak. Oke. Nah, ini hasil pengamatan saya. Pertemukanlah ini. Iya. Ini yang di tengah ini lingkar kecil warna hijau. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar disingkat ABS. Oke. Yang merah ini di tengah alam sadar. Oke. Sementara yang biru yang paling luar alam kenyataan. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ketika komponen unsur ini organ-organ gitu ya. Ini terhubung. Hanya terhubungnya ini bagus atau tidak. Nah, yang bagus itu ini, ya. Ini alam bawah sadarnya, katakanlah dia bergerak ke sini. Ya. Nah, alam bawah sadarnya ini kalau ketiganya ini berjalin untuk kekonstruktifan, manfaat yang lebih bagus, nanti menghasilkan efisiensi dan efektivitas tenaga yang lebih irit. Oke. Tetapi hasilnya banyak. Efektif dan efisien. Iya. Ya. Alam bawah sadarnya bergerak ke sini. Ya. Kemudian alam sadarnya mengelola. Ya. Ini melanjutkan ke sini. Ya. Untuk nyambung dengan kenyataan.
Nah, Oh, ya paham saya. jadi antara bawah sadar, nawa itu niat Iya, kerentek gitu ya. iya, Ini harus diolah, dipikirkan kretekku ini nyambung nggak dengan kenyataan. iya. Ini fungsi penghubungnya ini punya peran sekali. Alam sadarnya Makanya, ini ya. iya, Iya, makanya orang yang sadar dengan tidak sadar hasilnya beda. iya. Jadi alam sadar ini sebagai eksekutor ya, Pak ya. Iya, Ya, eksekutornya, iya, iya, penghubungnya, iya, sarana prasarananya, iya, fasilitatornya. iya, iya, iya. Jadi peran-peran utama ini Mm-mm. alam kesadaran ini. Alam kesadaran ya. Iya, Tapi untuk niatnya, angen-angennya, kerenteknya, cita-citanya, cita-cita, iya, iya. kereteknya itu ada di sini ya, Pak ya. Iya, iya, Oke. Di iya, sini ini adalah upaya untuk mewujudkannya. Nggih? iya, 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 iya. oke. Ini kenyataan, Ini hasil bukan hasil, kenyataan. kenyataan. Hasilnya nanti perpaduan antara alam bawah sadar, sadar dan kenyataan. Oh, Baru ini paham. hasilnya, Iya. sukses tidaknya, gagal tidaknya. Oh, itu tidak ada di area alam kenyataan ya, Pak? Hasil itu. Tiga-tiganya ini Tiga-tiganya. sebetulnya gabungan dari Oh, tiga-tiganya oke, itu. oke, iya. Walaupun nanti terukurnya Mm-mm. itu di kenyataan Mm-mm. dan di jiwa. Oh, Kenyataannya terlihat. mm-mm. Contoh, Mm-mm. sukses dia Ya, beli mobil. ya, Ini kenyataan. ya. Bawah sadarnya itu ada rasa yang kayak puas. Iya, Aku terwujud, iya. ya. Angan-anganku terwujud. Angan-anganku terwujud. Mm-mm. Itu bawah sadarnya itu akan bahagia, Iya, iya, akan senang. iya. Demikian juga alam sadar pikiran, perasaan dan perbuatannya ini juga nyaman, juga Oke. bahagia, Iya, gitu, iya, sehat. iya, iya. Tiga-tiganya ini kan bisa terukur semua. Hanya terukur kelihatan, Mm-mm. terukur tidak kelihatan. Mm-mm, mm-mm. Ini kuantitatifnya, ini kualitatifnya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, kira-kira itu. Sekarang Ya, saya misal nih Pak ya, misal. ya, Katakanlah saya seorang salesman, sales girl. Karena ya, saya perempuan, Pak. ya, ya, Sebagai seorang sales, itu kan saya punya target penjualan pasti. ya, Nah, saya sudah berangan-angan nih. Saya akan mencapai target penjualan sekian agar insentif saya itu bisa saya belikan mobil. Saya sudah punya angan-angan, saya ingin beli mobil katakanlah Innova gitu Pak Nji. ya, Yang bodinya besar, panjang gagah gitu Nji. ya, Tapi ternyata di alam sadarnya, ya, kinerjanya itu ternyata tidak mampu menunjang angen-angennya. Kinerjanya dia itu rodok males-malesan. ya, Ya toh, mau keluarkan fasing menemui tamu, aduh kok panas, malas, Iya. mager, melungker lagi. ya, Banyaklah yang membuat ini sehingga kenyataannya target penjualan dia tidak tercapai, akibatnya dia tidak bisa membeli Innova, tapi dia tetap bisa beli mobil, Pak. Tapi mobilnya mungkin mobil carry, ya. gitu, yang lebih Paling rendah. tidak mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Berarti di situ itu ada kesalahan di dalam garis ini tadi ya, tidak Iya. nyambung gitu Iya, ya. iya, Oke. iya, iya. Bahkan bisa jadi ya mobil-mobilan pun tidak didapat, hanya angan, halusinasi. Oke. seakan-akan. Iya, Tinggal halunya nanti. Iya, oke saya. Ini menghasilkan ketika bawah sadarnya, alam sadarnya, pikiran, perasaan dan perbuatannya sadar, ya, dan nyambung dengan kenyataan. Ini ke tubuh nanti itu menghasilkan rasa tenang. Sistem tubuhnya bagus, ya, sehingga pembakaran lemak dan lain-lain fungsinya bagus semua, optimum.
Sehingga ketika orang bisa menyelaraskan ini menjadi sebuah arah yang berkelanjutan, ya, itu sehat yang luar biasa. Dan itu bisa menghasilkan kecerdasan, ya, yang naik. Iya. Nah, ini namanya kita anggap ini ideal, ya. Ini Contoh ideal ya, Pak, ya. ini ideal, ya. Saya kasih I. Iya. Ini idealnya. Nah, sekarang bagaimana ketika bawah sadarnya, alam sadarnya, dan kenyataannya tidak menjadi sebuah garis lurus, punya arah tujuan sendiri-sendiri. Ini kalau digambar akan semacam ini, ya. Bawah sadarnya ke sini, ya. Terus alam sadarnya itu ke sini, ya. Sementara kenyataannya itu di sini arahnya. Ya. Maka yang terjadi adalah energi yang kita keluarkan itu banyak, ya. Kalau digambar akan begini, ya. Ini akan mengarah ke sini, ya. Ini kemudian akan bergerak ke bawah sadarnya yang tidak nyambung. Nah, akibatnya adalah energi yang keluar itu sebesar ini. Sehingga nggak fokus gitu loh. Ketubuh itu pasti kacau. Ganggu ke kecerdasan, ganggu ke jiwa, ganggu ke materi, ganggu ke keyakinan, ketenangan, kebahagiaan, dan lain-lain yang non-materi itu, kesehatan materi. Nah, ini jangan dibiarkan. Kacau nanti. Gimana teknisnya agar kita bisa mengatasi hal ini? Pilih mana yang terkuat, apakah bawah sadarnya, apakah alam sadarnya, atau kenyataan. Ini kasuistis yang pertama, ya. Ketika kenyataannya lebih kuat, ya, lebih tebal goresannya. Nah, ini kan berarti lebih tebal daripada merah, lebih tebal daripada hijau. Maka pikirannya itu ditarik ke sini. Merah-merah, ya, merah. Yang merah ini, ya, ini kita tarik ke sini. Pikiran, perasaan, dan perbuatan kita arahkan untuk menunjang tercapainya ini. Karena ini yang lebih penting. Derajatnya ini paling kuat. Jangan kekuatan yang mengikuti yang lemah. Yang lemah mengikuti yang kuat. Maka cara berpikirnya, cara berasa, dan perbuatannya diarahkan supaya menyapai ke sini. Bawah sadarnya kita tarik ke sini, ke arah sini. Ini ditarik ke sini. Maka akan menghasilkan, akan begini. Kembali nyambung ya, Pak? Nyambung. Walaupun nyambungnya tidak sebagus yang ideal. Nah, ini alternatif pertama. Ya, A1. Tetapi ketika nawaitunya itu lebih kuat, keyakinannya lebih kuat, ya, katakanlah ini saya balik, ya. Itu yang garis tebal. Ini yang garis tebal. Ya, nah, ini lebih besar. Sama dengan ini, ya. Nah, maka pikiran, perasaan, dan perbuatan kita perkuat untuk mendukung nawaitunya, bawah sadarnya. Kenyataannya yang kita geser. Aku nggak beli Innova dulu. Aku tak beli Aiwa, Agia.
atau merek-merek yang lain di bawahnya. Kita geser ke sini. Karena memang kenyataannya nawaitunya ini wis yakin wis aku gak mungkin iso. Oh iya. Nah, kan targetnya yang kita Innova tadi. perkecil, kita turunkan. Sementara beli yang di bawahnya, ya. Nanti kalau ada rezeki lagi baru dinaikkan. Nah, ini menghasilkan alternatif yang kedua. Ya, sehingga nyampe ini ke sini. Ya. Ini dua alternatif kedua. Ya. Kalau ganti lagi. Ya, kalau pikiran perasaannya itu lebih kuat yang alam sadar, lebih kuat daripada bawah sadarnya dan kenyataannya. Wis yakin wis dengan pikiranku ini kalau tak laksanakan itu akan bisa tercapai. Ya, ini lebih tebal gini. Ya. Maka nawaitunya bawah sadarnya yang kita geser ke menunjang pikiran perasaannya ke sini. Kenyataannya sementara nggak Innova, nggak Ayla, Agiat atau di bawahnya kita alihkan golek sing second. Ya mungkin apalah ya Hyundai atau apa gitu kan yang di bawahnya ini ke sini. Ya, ini menghasilkan alternatif ketiga. Nah, sehingga ketika terjadi kekacauan antara bawah sadar, alam sadar dan kenyataannya, jangan dibiarkan berlama-lama. Karena ini akan semakin melebar, nggak karu-karuan ini. Dan bisa jadi malah targetnya nggak tercapai. Kenyataannya malah gelandang nggak tahu kemana. Begitu kekacauan terjadi, fisiknya mulai kena. Jiwanya mulai kacau. Nah, sehingga ya akhirnya rusak semuanya. Ini salah satu metode bagaimana menyelaraskan, mengkonstruktifkan antara alam bawah sadar, sadar dan kenyataan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Seperti ini. Nanti bisa dikembangkan sendiri karena di materi saya ini materi dasar. Artinya apa? Peserta, teman belajar di Bui Lebah sebetulnya tidak ada guru dan murid secara secara tetap statis gitu. Guru bisa menjadi murid, murid bisa menjadi guru. Ini peluangnya sama. Ketika muridnya belajar lebih pintar, kemudian bisa melampaui gurunya, gurunya harus belajar kepada muridnya. Nah, demikian juga sebaliknya, ketika saling gurunya menimba dan memberi ya Pak ya. Iya, saling memberi untuk punya nilai tambah. Nah, kira-kira ini, ketika ini selaras, maka ini kalau ini bisa langsung tergapai. Kalau ini parsialnya, ini dulu. Nah, setelah itu dinaikkan ke sini, setelah itu ke sini. Ujung-ujungnya nanti bisa nyampe ke sini, hanya ini lebih lama. Jadi yang di sini, ini kasus yang ini effortnya tuh lebih gitu loh Pak ya, untuk bisa mencapai. Artinya terjadi pemborosan di sini, biayanya membengkak, waktunya membengkak, energinya membengkak, korbannya membengkak. Dan pasti akan berdampak kepada fisiknya juga. Ini termasuk juga bisa mengganggu pihak lain, tidak hanya pihak dirinya sendiri. Maksudnya pihak lain ini leasing gitu Pak. Bisa leasing, bisa keluarga, bisa tetangga-tetangga, Bang Kitil, tentanggai dikedoki, antar duit aku foto aku. Nah, kalau ini berbaginya lain, kita bisa bantu orang nanti. Ya tentu, mana yang terbaik sesuai dengan prosesnya masing-masing. Belum tentu ini jaminan baik. Ketika ini nyampe begini, berikutnya salah menyikapinya, ini bisa jatuh. Tapi ini terseok-seok dari sini, kemudian sini-sini. Tapi kemudian menjadi pembangun, menjadi bahannya, tidak mudah jatuh ke depannya.
Jadi yang ideal pun ini juga bisa menjadi apa ini? Tidak hasilnya tidak maksimal apabila dia juga salah menyikapi ya Pak berikutnya. berikutnya. Pada fase ini dia mencapai yang terbaik. Berikutnya ini pengembangan yang lebih luas lagi. Kalau dia mempunyai garis lurus begini, ini nyambung terus. Selamat, lancar, sukses, banyak manfaat. Kalau ini nyambung terus. Makanya saya jadi ingat ini ya Pak ya, kalau kita sedang kuliah di perguruan tinggi itu antara S1, S2, S3 itu kan memang disarankan linear gitu ya Pak ya. Iya kan? Jadi kan pertambahan ilmu-ilmunya dari S1 ke S2 ke S3 itu kan nyambung terus gitu ya. Sehingga bisa nanti endingnya kemanfaatannya di dalam keilmuan itu bisa maksimal ngoten ya Pak. Iya. Walaupun tidak linear bukan berarti tidak bermanfaat, prosesnya hanya lebih ribet. Tapi juga bisa menyampaikan ke ideal nantinya. Bisa lebih kuat, lebih effortnya kalau bisa menyikapi. Oke. Ternyata begitu ya Pak Muslim ya. Sebaiknya itu antara alam bawah sadar, alam sadar dan alam kenyataan itu memang harus bisa kita kelola, kita sambungkan satu sama lain untuk menjadi sebuah kekuatan yang satu gitu ya. Bersama. Iya, bersama ya. Jadi ibarat ngangkat itu yang ngangkat ini 3 orang. Iya. Nah, 3 orang satu jalan itu lebih meringankan, lebih mempercepat. Tetapi kalau 3 orang, yang satu narik ke sini, satu narik ke sana, satu narik ke sana, semakin banyak orang ketika mengelolanya salah, arahnya salah, ya nggak jalan-jalan, merotol ini mejanya. Separuh protol sana, tarik-tarikan. Iya. Ini analog sederhananya semacam itu. Iya. Nah, kalau di tubuh ini bisa kacau, jiwa bisa kacau, hasilnya hasil kinerjanya juga tidak bagus materinya. Demikian juga kebahagiaan, ibadahnya, ilmunya tidak bertambah. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan niat ini berarti ditata. Niat ditata yang untuk konstruktif, untuk lebih baik. Ya. Sesuai ya. Kalau dibuat lebih itu kuantitasnya, lebih baik itu kualitasnya. Orang mau memperbaiki jangan dua-duanya kalau terlalu berat. Ambil kuantitasnya dulu boleh, ambil kualitasnya dulu boleh, kedua-duanya juga bagus. Kalau dipraktekkan di sini, berarti nawaitunya, niatnya ini yang benar, yang punya nilai tambah. Ini bisa terdeteksi. Kita merasakan, oh aku ini menjauh, oh ini aku semakin negatif, itu sebetulnya terasa. Cuman ketika tidak sadar, akhirnya tidak terasa. Iya. Terbawa ya Pak ya. Terbawa faktor-faktor lain ya. Faktor-faktor lain yang destruktif, yang negatif. Jadi nawaitunya, bahwasanya ditata arahnya yang benar dan tepat. Berpikir berasanya dan perbuatannya ditata yang benar dan tepat. Kenyataannya juga demikian. Oke, paham. Ketika kenyataannya ini sudah jelas-jelas tidak bisa dijangkau, ya bersegeralah ambillah target yang keduanya atau ketiganya dulu. Iya. Jadi jangan dipaksakan. Jebol, ininya jebol, ininya jebol, ininya jebol. Iya. Enggak sampai pada angen-angennya ya terjadi check-in di ya Pak ya sumber porong. Iya. RSC itu ya. Iya, mudah-mudahan dengan sedikit berbagi ini kita bisa menata alam bawah sadar kita lebih bagus, kesadaran kita lebih konstruktif dan kenyataannya lebih realistis. Iya. Mudah-mudahan yang menambah sehat yang 4 yang kami jelaskan sebelumnya. Oke. Itu kira-kira Bu Ana. Matur nuwun ya Pak Muslim ya. Ini luar biasa sekali. Ternyata kita itu selama ini enggak pernah sadar. Mabuk. Kita tuh ternyata tuh mabuk. Yang kita tahu tuh aku pengen itu
tapi kok kenyataannya tidak seperti keinginanku. Nanti ujung-ujungnya Iya, aku kurang ngopo Tuhan. Nah itu kembali lagi pasti ke situ, mengeluhnya kepada Tuhan. Aku ki kurang ngopo Tuhan, aku ki wis kerja sampai gak turu-turu 24 jam gitu katakan. Tapi kok hasilku seperti ini kan begitu. Berarti di situ harus kita petani atau kita urai. Ada kesalahan di mana? Iya kan? Iya. Gimana? Iya, antara di alam bawah sadar kita atau alam sadar kita. Bisa jadi itu kenyataannya. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman para pemirsa channel Bui Lebah. Materi ini sebetulnya sering terjadi pada kehidupan kita, tapi kadang-kadang kita itu tidak sadar. Ya itu tadi kata Pak Muslim, kita tuh selama ini mabuk. Karena kita tuh memang kadang-kadang itu seringkali susah untuk metani atau mengurai apa yang terjadi pada diri kita sendiri sebetulnya. Kesalahan itu ada di mana? Ya Pak ya. Kecenderungan manusia itu lebih senang menyalahkan orang lain atau keadaan atau bahkan ekstrimnya. Waktu ekstrimnya menyalahkan Tuhan. Setan. Setan. Padahal tidak ikut apa-apa itu disalahkan ya Pak. Dikambing hitamkan terus. Ya, jadi teman-teman kita tidak perlu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau bahkan terekstrimnya menyalahkan Tuhan. Sebaiknya kalau kita bercita-cita dan kita ternyata tidak mendapatkan hasil sesuai cita-cita kita, sebaiknya kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Adakah yang keliru dari diri kita sendiri terkait alam bawah sadar kita, alam sadar kita, dan alam kenyataannya? Untuk semua pertanyaan terkait materi ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab seluruh pertanyaan. Terima kasih atas waktunya sudah menonton materi yang disampaikan oleh Pak Muslim selaku pendiri Buat Lebih Baik, disingkat dengan Bui Lebah. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.